Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan untuk pembahasan mata kuliah statistika dan probabilitas. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis dengan menggunakan regresi dan korelasi. Ini termasuk ke dalam statistika parametris. Kita lanjutkan. Nah, regresi linear sederhana. Ini berarti ada yang sederhana, yang kompleks gitu ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang sederhana. Nah, ini untuk apa saja regresi linear sederhana? Untuk menganalisis penelitian mengenai hubungan variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen, variabel yang tergantung dekat. Nah, tujuannya buat apa? Apa itu variabel bebas? Apa itu variabel dependen? Nanti kita akan lihat. Tujuannya adalah untuk penggunaan ini memprediksi atau memperkirakan nilai variabel dependen dalam hubungannya dengan variabel independen. Jadi nanti ada data itu masuknya ke dalam variabel yang dependen atau variabel yang independen. Berarti harus ada dua data. Untuk berisi hubungan dari dua variabel yaitu bila hanya satu variabel independennya maka digunakan regresi linear sederhana. Dalam penelitian ini populasi tidak diamati secara langsung, maka digunakan persamaan regresi linear sederhana sampel sebagai penduga persamaan regresi linear. Jadi ini nantinya akan muncul persamaan. Jadi ada data ini nanti kalau dimasukkan ke dalam koordinat X dan Y, ini akan di mana titik-titiknya. Rumusnya ini Y sama dengan A plus BX. Keterangan, lihat variabel dependen sebagai variabel yang diduga atau diprediksi. X, variabel independen, nilai variabel yang digunakan. A berarti koefisien sebagai intercept. Jika nilai X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan A. Karena B kali 0 kan jadinya 0. Jadi A tambah 0 sama dengan A. Nilai A ini dapat diartikan sebagai sumbangan faktor-faktor lain terhadap variabel Y. Nah, untuk B sendiri adalah koefisien regresi sebagai slope, kemiringan garis. Nah, nanti akan terlihat kalau sudah ada datanya dan sudah ada contohnya ya. Untuk membuat prediksi atau penaksiran atau pendugaan, nah ini kenapa harus begitu gitu? Kan namanya statistika itu nilai akhirnya apanya? Penggunanya salah satunya adalah untuk menduga atau memprediksi gitu ya. Nah ini digunakanlah variabel-variabel ini yaitu korelasi dan regresi. Nah maka nilai-nilai A dan B harus ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Nilai A dan B dapat ditentukan dalam rumus ini B-nya. B sama dengan sigma XY dikurangi N kali rata-rata X kali Y dibagi. Nah, dan seterusnya. Nanti dilihat ya. Selain itu, nilai A dan B dapat juga dihitung dalam rumus berikut. Nilai A-nya ini, nilai B-nya ini. Nah, ini silakan dicoba, nanti ada datanya, silakan coba. Nilainya harus sama berarti. Rumus yang tadi, yang ini B-nya, berarti ini kan B-nya dapat ya. Tadi kan Y sama dengan A plus BX. Kalau B-nya dapat, berarti A-nya bisa dicari ya. Berarti tinggal Y dikurangi B. Ada juga ini sekaligus, A-nya dapat, B-nya dapat. Ini rumusnya masing-masing A dan B-nya. Nih, contohnya, contoh datanya. Silahkan nanti dipraktekkan ya. Nilai nomornya ada 20 sampel, 1 sampai 20. X-nya sekian. Terus Y-nya sekian sampai 20. Terus yang tabel kolom selanjutnya adalah X kuadrat, berarti nilai X-nya dikuadratkan. Kolom selanjutnya Y kuadrat, berarti nilai Y tadi dikuadratkan. Sehingga kalau kolom selanjutnya adalah X dikali Y, berarti nilai-nilai X dikali Y. Dan di bawahnya jangan lupa dijumlahkan semua. Nah, perhitungan nilai A dan B. Perhitungan B-nya seperti apa? Tadi kan rumusnya sudah ya. B sama dengan sigma XY, tinggal dimasukkan aja, N-nya ada 20,
sigma X-nya berapa, sehingga dapatlah B sama dengan 0,681. Terus kalau B-nya dapat, berarti A-nya sama dengan Y dikurangi BX. Sehingga A sama dengan 49 itu jadilah A sama dengan 1701. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan BX plus A plus BX, maaf. Nah, untuk A-nya sendiri berarti kan 1701 dan B-nya sendiri adalah 0,681. Jadi di sini persamaan regresinya adalah Y sama dengan 17,01 plus 0,681 X. Nah, inilah tadi yang persamaannya itu gitu. Jadi dari data-data itu muncul rumus gitu ya, Y sama dengan A plus BX. Nah, sekarang korelasi. Korelasi ini dengan menguji statistik dimasukkan untuk mengukur derajat korelasi dari dua variabel atau untuk mengetahui signifikan. Nah, selanjutnya. Nah, tabel di bawah ini adalah pedoman untuk memilih teknik statistik korelasi dan uji jenis hipotesis yang dapat berdasarkan jenis skala data dalam penguji hipotesis. Kita lihat. Nah, ini teknik statistik untuk analisis korelasi. Ada korelasi Pearson, ada korelasi ganda, ada parsial. Nah, ini untuk perbandingan aja. Arah korelasi. Nah, nilai koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan R kecil. Terletak dalam rentang -1 dan +1. Angka-angkanya ada di situ. Atau bisa ada juga yang di dalam persentase. Berarti kalau -1 dipresentasikan -100 dan +1 dipresentasikan ke dalam 100%. Nah, notasi matematikanya ini R lebih besar daripada -1 dan R lebih kecil daripada 1. Gitu ya. Terus kalau arah korelasi yang positif seperti ini, perhatikan panahnya. X dan Y berarti searah panahnya, baik dia ke atas ataupun ke bawah. Jadi ketika X dikorelasikan dengan Y, maka harus searah, barulah diartikan dengan korelasi positif. Kalau negatif berarti berkebalikannya, X-nya ke atas korelasikan ke Y, Y-nya ke bawah. Atau sebaliknya, begitu X-nya ke bawah, Y-nya ke atas, dinotasikan ke arah korelasi yang negatif. Pedoman keratan. Nah, bisa dilihat untuk membuat prediksi terhadap nilai koefisien korelasi, yaitu untuk menentukan keeratan hubungan korelasi. Jadi makin besar korelasinya makin erat, berarti mendekati 1. Berarti kalau 1 itu keeratannya sempurna, ya, positif. Kalau negatif sempurna tapi negatif. Nanti kita lihat bedanya apa, keeratan positif dan keeratan negatif. Nih, bila peneliti menginginkan interval korelasi, interval berarti kan data atau jarak, pengen ada 5 kelas, maka sebagai pedoman sebagai berikut. Nah, ini tidak baku gitu loh. Tapi kadang-kadang para peneliti menggunakan ini. Nah, kalau R-nya sama dengan 0 berarti tidak ada korelasi gitu, antara X dan Y, ya tidak berhubungan, tidak bereratan. Nah, kalau R-nya 20 baik minus atau negatif berarti sangat lemah. Jadi yang paling sempurna itu yang mendekati 1 gitu. Baik 1 itu positif maupun 1 itu negatif. Nah, bagaimana kalau 1 itu negatif dan bagaimana kalau 1 itu positif? Ini, kalau misalkan ada data pengunjung wanita, pengunjung di mall antara wanita dan laki-laki berdasarkan gender. Nah, untuk wanita ini warnanya yang disukai adalah warna apa untuk pemilihan baju gitu ya. Misalkan warnanya adalah warna pink. Ternyata jumlah wanita itu lebih banyak memilih warna pink. Nah, itu korelasinya berarti positif. Tapi kalau dia tidak berhubungan, kalau dia negatif seperti apa? Nah, untuk pengunjung laki-laki
dia ternyata tidak memilih baju gitu loh, tapi hanya memilih sepatu misalkan. Padahal kita itu pengen data itu pengen melihat berapakah jumlah laki-laki dan perempuan yang memilih baju di toko swalayan A tertentu misalkan gitu. Nah ternyata laki-laki ini tidak memilih baju tapi dia malah memilih sepatu. Berarti itu korelasi juga, berhubungan juga, cuman negatif gitu. Yang kita cari adalah yang bajunya. Nah, kalau 4 kelas ini jadi antara 25, 50, 75 ini tidak baku ya kalau saya. Berarti R-nya makin kecil, makin lemah gitu keeratannya. Kalau makin mendekati 1, makin ke arah sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon dipelajari lebih lanjut, nanti akan saya berikan juga di menu PDF. Terus ada soal juga untuk sebagai latihan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.